kami dari kelompok 4 Ganjil akan membahas tentang pengeringan kopi bubuk. Next. Anggota kami terdiri atas Peona, Laurencia Oki, Nadia Mutiara, dan saya Olivia Luna. Next. Topik utama yang akan kami bahas adalah jenis produk, teknik pengeringan, parameter pengeringan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah jenis produk. Next. Ya, jadi kopi itu merupakan salah satu minuman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Tanaman kopi itu tumbuh di daerah tropis dan subtropis wilayah Amerika Tengah dan Selatan, di Afrika dan juga ada di Asia Tenggara. Terutama itu tanaman kopi tumbuh di daerah yang beriklim sedang dan lembab. Buah kopi akan dipanen setiap tahunnya bila warnanya sudah merah cerah, mengkilap, dan tegas. Kopi itu termasuk ke dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea, yang terdiri atas 500 genera dan lebih dari 6.000 spesies. Dari struktur dari kopi itu adalah perikarp, mesokarp, endokarp, permanen, kulit perak, baru di bawahnya adalah biji kopi. Tanaman yang paling sering kita jumpai itu adalah Arabica dan Robusta. Tanaman Arabica itu rata-rata berukuran besar dengan daunnya oval, warnanya hijau tua. Terus bentuknya lebih kelonjong dan matangnya itu dalam kurun waktu 7-9 bulan. Sedangkan Robusta itu ukurannya lebih kecil daripada Arabica. Bentuknya itu bulat dan matangnya itu hingga 11 bulan. Next. Baik, selanjutnya teknik pengeringan. Next. Nah, jadi sebelum kita mengetahui bagaimana teknik pengeringan dalam pembuatan kopi bubuk, kita mengetahui dulu biji kopi itu diperolehnya melalui proses apa. Di sini ada bagian proses dari cara memperoleh biji kopi dari buah kopi segar. Yang pertama itu buah kopi bisa diproses dengan pengolahan basah dan pengolahan kering. Bisa kita lihat di sini ada dua alur. Jadi yang bawah itu adalah alur pengolahan basah, di mana dia dimulai dari hulling atau dikupas dulu buah kopinya. Setelah itu difermentasi untuk melepas lapisan buah kopi yang masih menempel pada biji kopi itu. Lalu setelah difermentasi, bisa dilanjutkan dengan pengeringan dan diperoleh biji kopi. Yang kedua, itu ada pengolahan kering. Pengolahan kering ini tidak melalui proses fermentasi, jadi langsung dikeringkan dan hulling atau dipecahkan dan diperoleh biji kopi. Nah, proses pengeringan buah kopi untuk memperoleh biji kopi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metodenya itu ada room temperature drying, solar drying, heat pump drying, hot air drying, dan freeze drying. Nah, kalau yang room temperature drying ini dilakukan pada suhu ruang sekitar 20-30 derajat Celcius selama 7 hari. Solar drying dilakukan di bawah sinar matahari selama 5 hari. Nah, kedua metode itu memiliki kekurangan, yaitu rentan terjadinya kontaminasi benda asing, sehingga muncullah perkembangan metode pengeringan yang lain seperti heat pump drying, hot air drying, dan freeze drying. Heat pump drying ini menggunakan dehumidifier, pompa panas yang berskala laboratorium yang digunakan pada suhu 50 derajat Celcius selama 72 jam. Selanjutnya ada hot air drying, itu menggunakan electrothermal blowing dry box dengan suhu 50 derajat selama 108 jam. Dan yang berbeda dari teknik yang lainnya adalah freeze drying, yaitu menggunakan prinsip pembekuan dengan suhu hingga minus 40 derajat Celcius yang dilakukan selama 10 jam. Jadi setelah buah kopi ini dibekukan,
baru dikeringkan lagi menggunakan tekanan vakum sekitar 40 Pascal selama 25 jam. Barulah kita mendapat biji kopi utuh. Nah, selanjutnya biji kopi itu nanti akan dipanggang dan digiling. Bisa next. Jadi, di sini adalah proses untuk memperoleh kopi bubuk. Di sini bisa dilihat biji kopi itu nanti di roasting dulu atau dipanggang untuk mengeluarkan aromanya, baru nanti digiling, diekstraksi, dikeringkan sehingga mendapat kopi bubuk. Jadi, biji kopi yang sudah digiling ini diekstrak dengan air mendidih. Setelah itu ekstraknya akan dikeringkan supaya kita mendapat kopi bubuk yang memiliki kelarutan tertinggi pada saat dilarutkan atau diseduh. Teknik pengeringannya itu ada spray freeze drying dan spray freeze drying. Next. Jadi di teknik spray drying ini, tekniknya adalah dengan menyemprotkan ekstrak kopi bubuk tadi, kopi yang sudah digiling tadi, disemprotkan dengan menggunakan alat ke dalam ruang dengan udara yang panas, sehingga bisa terbentuk kristal kopi. Nah, keuntungan dari metode spray drying ini adalah pengeringannya lebih cepat, sehingga biayanya juga relatif lebih murah. Sedangkan untuk freeze drying, di situ adalah ekstraknya ini dibekukan dulu dengan suhu minus 20 derajat sampai 40 derajat. Lalu ekstrak yang sudah dibekukan menjadi air es ini diuapkan airnya dengan sublimasi sehingga diperoleh bubuk kopi. Teknik yang terakhir tadi adalah spray freeze drying. Spray freeze drying ini hanya dilakukan baru pada skala penelitian saja dengan menggunakan alat yang tersusun atas 2 alat semprot cairan, pompa peristaltik, dan wadah polistiren yang dihubungkan dengan penampung nitrogen cair. Jadi, setelah cairannya itu disemprotkan, ekstrak kopi tadi disemprotkan menjadi partikel beku, baru bisa dikeringkan dengan 2 tahap pengeringan, yaitu pengeringan primer dan pengeringan sekunder. Pengeringan primer ini hanya menggunakan suhu 25 sampai 10 derajat dengan tekanan 107 Pascal. Dan pada pengeringan sekunder menggunakan suhu 10 derajat dengan tekanan 40 Pascal. Next. Nah, pengeringan tadi itu akan menyebabkan terjadinya perubahan atau akan berpengaruh pada hasil akhir dari kopi bubuk itu. Nah, teknik pengeringan ini akan berpengaruh pada kadar air, komponen kimia, dan kelarutan dari kopi bubuk yang diproduksi. Kalau pada teknik spray drying, itu dia akan menghasilkan kopi bubuk dengan kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi bubuk yang dihasilkan dari metode freeze drying. Jadi pada sebuah penelitian telah terbukti bahwa spray drying ini menghasilkan kopi bubuk dengan kadar air 4,72%, sedangkan pada freeze drying, kopi bubuk yang dihasilkan ini memiliki kadar air sebanyak 7,46%. Lalu kita jadi tahu bahwa spray drying ini merupakan metode yang paling efektif sebagai pengawetan yang lebih baik dan lebih stabil. Terus ada komponen kimia. Nah, kalau dari segi komponen kimia, kopi bubuk yang dihasilkan dari proses freeze drying ini memiliki retensi senyawa volatil yang lebih tinggi. Jadi dia akan menghasilkan aroma yang lebih baik dibandingkan dengan metode spray drying atau dengan freeze drying. Selain itu, aktivitas antioksidan kopi bubuk yang dihasilkan dari freeze
drying itu akan lebih rendah dibandingkan dengan kopi bubuk yang dihasilkan dari spray drying. Mengapa? Karena pada proses freeze drying ini menghabiskan waktu yang lebih lama, sehingga kemungkinan aktivitas antioksidan pada kopi itu akan menurun. Selanjutnya ada kelarutan. Kelarutan ini telah diketahui bahwa kopi bubuk hasil spray freeze drying dan spray drying akan menghasilkan kopi bubuk dengan tingkat kelarutan yang lebih tinggi atau lebih mudah larut dibandingkan dengan kopi bubuk yang dihasilkan dari freeze drying. Mengapa demikian? Karena ukuran partikel yang dihasilkan dari metode spray freeze drying dan spray drying lebih kecil dibandingkan dengan kopi bubuk yang dihasilkan dari metode freeze drying, sehingga akan lebih mudah larut. Next. Oke, selanjutnya adalah parameter pengeringan. Nah, jadi selama proses pengeringan akan terjadi perubahan pH, total keasaman, total padatan terlarut, kemudian serta tingkat fitokimia karena sensitif terhadap panas, cahaya, dan oksigen. Selain itu, pengeringan juga merubah karakteristik kopi. Hal ini dipengaruhi oleh parameter suhu, waktu, dan kadar air. Nah, biasanya pengeringan kopi dilakukan pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius, yang jika dilakukan lebih tinggi, maka akan menyebabkan perubahan warna pada kopi menjadi coklat gelap. Suhu yang tinggi juga akan mempengaruhi peningkatan asam amino pada kopi dan rasa akhir pada kopi saat diseduh. Salah satu penelitian menemukan bahwa metode pengeringan semprot pada suhu yang tinggi akan memberikan aroma yang lebih dibanding dengan metode pengeringan beku. Karena suhu yang rendah akan menghilangkan senyawa pembentuk aroma akibat dari kandungan kepadatan yang rendah selama proses pengeringan. Selanjutnya adalah waktu. Waktu ini berpengaruh terhadap hasil produk, di mana jika waktu pengeringan lebih lama akan mempengaruhi perubahan warna yang sama seperti pengaruh dari suhu. Akibat dari selama proses pengeringan terjadi oksidasi dari senyawa polifenol. Jika waktu pengeringan lebih singkat dari yang seharusnya, maka akan dihasilkan laju reaksi proteolitik yang rendah. Sehingga penentuan waktu ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil produk akhir yang memuaskan, yang berkualitas baik. Kemudian ada pula next. Oke, next lagi. Oke, yang terakhir itu ada kadar air. Kadar air ini berpengaruh terhadap laju pengeringan. Jadi pengeringan akan lebih cepat jika kadar air bahannya sedikit. Hal ini karena selama proses pengeringan terjadi karena pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air pada bahan sehingga terhindar dari mikroorganisme patogen dan akan menyebabkan kopi bubuk memiliki umur simpan yang panjang. Laju pengeringan ini dipengaruhi oleh suhu udara, di mana jika suhu udara memberikan kelembaban yang rendah, maka kecepatan pengeringan lebih meningkat, meskipun pengaruhnya hanya sedikit saja. Salah satu penelitian menyebutkan ada 4 kondisi yang harus diperiksa selama pengeringan, yaitu suhu biji kopi yang tidak boleh melebihi 40 derajat Celcius, masa kopi yang harus homogen yang dapat dilakukan dengan pengadukan masa kopi, serta pemilihan biji kopi yang memiliki karakteristik serupa, kemudian aliran udara dan kondisi kelembaban yang harus dikontrol, serta kecepatan pengeringan yang tidak boleh diubah untuk menghindari pergerakan air yang tidak stabil di luar dari biji kopi. Jadi hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi bisa menjadi parameter dari keberhasilan proses pengeringan, yang jika didapat perbedaan yang cukup besar, maka akan terjadi perubahan yang besar pula terhadap hasil akhir dari kopi bubuk. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pengeringan pada kopi bubuk ini, teknik pengeringan kopi bubuk bisa dilakukan dengan teknik spray drying atau freeze drying. Nah, teknik pengeringan ini dapat mempengaruhi karakteristik kopi
seperti kadar air, komponen kimia, dan kelarutan pada kopi bubuk. Selain itu, parameter yang berpengaruh pada teknik pengeringan kopi bubuk itu ada suhu, waktu, dan kadar air yang dapat mempengaruhi kualitas kopi seperti warna, asam amino, dan rasa akhir pada kopi bubuk. Sekian dari kelompok 4 ganjil, terima kasih.